Oke, jadi pertemuan pada hari ini ya, kita akan membahas mengenai larutan penyangga. Oke, sebelumnya kakak mau tanya terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Atau kalau enggak, kalau misalnya mata kita sakit gitu ya, nah biasanya kan diberikan obat tetes mata. Nah, apakah pada saat pemberian obat tetes mata, obat tersebut pH-nya itu harus dibuat mirip dengan pH pada tubuh kita ya, pada mata, atau boleh asam atau boleh basa menurut Bayu? Kenapa Kak? Kan salah satu, misalnya kan mata kita kan iritasi nih, atau kemerahan gitu ya, biasanya kan dikasih obat tetes mata ya. Nah, pada saat diberikan obat tetes mata, apakah pH pada obat tetes mata tersebut pH-nya boleh di atas pH normal mata kita, atau boleh di bawah, atau harus sama dengan pH mata kita gitu? Harus sama Kak, karena kalau terlalu di bawah pH mata, nanti akan berbahaya bagi mata. Kalau lebih juga akan berbahaya Kak. Oke, iya ya, betul. Jadi pemberian obat tetes mata itu ya, pembuatan obat tetes mata itu menerapkan konsep larutan penyangga di dalamnya. Jadi pada saat membuat produk-produk itu ya, obat tetes mata, maka pH-nya itu dibuat mirip gitu ya dengan kondisi pH mata yang sebenarnya begitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan larutan penyangga itu apa? Nah, larutan penyangga itu larutan yang cenderung untuk mempertahankan pH pada kondisi apa? Pada kondisi penambahan sedikit larutan asam, penambahan sedikit larutan basa, ataupun pengenceran. Kalau pengenceran berarti ditambahkan pelarut air ya. Nah, ini definisi dari larutan penyangga. Jadi larutan penyangga atau disebut juga sebagai larutan baper, atau juga nama lainnya adalah dapar ya. Larutan yang dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa maupun air. Nah, contohnya kan ini. Misalnya ada larutan A, pH awalnya itu kan 5,0. Pada saat ditambahkan sedikit asam, pH-nya berubah menjadi 4,9. Pada saat larutan A ditambahkan dengan sedikit basa, pH-nya berubah yang awalnya 5,0 menjadi 5,1. Dan pada saat diencerkan ditambahkan air, pH-nya tetap. Nah, kalau di larutan B, pH awalnya kan 9,0. Pada saat ditambahkan sedikit asam, pH-nya menjadi 8,8. Kalau ditambahkan sedikit basa, pH-nya menjadi 9,2, dan pada saat ditambahkan air, pH-nya 9. Kalau larutan C, pH awalnya 5, ditambahkan sedikit asam berubah menjadi 2, ditambahkan sedikit basa berubah menjadi 7,5, dan ditambahkan air berubah menjadi 6,8. Dari ketiga larutan ini, manakah yang merupakan larutan penyangga menurut Bayu? Yang B Kak, Yang B. Kalau yang A, penyangga, bukan penyangga berarti. kan bukan Kak, karena kan dia itu ditambah basa, dia nambahnya 3. Tetapi pas dilarutkan ke air, dia berkurangnya hanya sedikit. Oke. Jadi yang Kan, penyangga itu, kan kalau yang B kan dari 8,8, dari 9 kan pH awal 9. Nah, ke 8,8 dia berarti turun 2. oke. Kalau ke Terus basa menjadi 0,2 ya penambahannya. iya, Kak, habis itu kan kalau ditambahin air jadi netral lagi. Kalau yang C mah perubahannya dari 5 ke 2 itu berarti
3 ke basa menjadi 7,5 berarti 2,5 ya berubahnya. Kalau ditambahkan Iya, air Kak. menjadi 6,8 berarti 1,8. Nah, tadi kita balik lagi ke sini nih, ke definisi dari larutan penyangga itu merupakan larutan. Oke, mana ya? Bentar. Nih ya. Mana sih? Mana ya pennya? Oke. Nah, ini ya. Jadi yang betul itu ya, larutan A sama larutan B ini merupakan larutan penyangga. Kenapa? Karena pada saat ditambahkan sedikit asam maupun basa, itu perubahan pH-nya sedikit. Contohnya yang ini, larutan A. Larutan A itu kan awalnya adalah 5 pH-nya. Kemudian pada saat ditambahkan asam, pH-nya menjadi 4,9. Berarti perbedaannya itu hanya sekitar 0,1 ya. Nah, pada saat ditambahkan basa, larutannya juga menjadi 5,1. Berubahnya itu 0,1 juga. Nah, kemudian pada saat diencerkan, pH-nya tetap ya, tidak berubah. Nah, untuk larutan B juga sama. Dari 9 menjadi 8,8, berarti berubahnya itu sebesar 0,2. Kemudian pada saat ditambahkan basa, pH-nya berubah menjadi 9,2, berarti perubahannya itu adalah 0,2. Kemudian pada saat ditambahkan air, pH-nya tetap. Nah, kalau yang ini, yang C, itu berubahnya drastis dari awalnya pH-nya 5, berubah menjadi 2. Kemudian pada saat ditambahkan basa, berubah menjadi 7,5. Perubahannya itu 2,5. Sedangkan pada saat ditambahkan air, pH-nya berubah menjadi 6,8. Perubahannya 1,8. Nah, yang C ini bukan merupakan larutan penyangga. Kenapa? Karena tadi mengalami perubahan pH yang sangat drastis pada saat ditambahkan sedikit asam, basa maupun air. Nah, kalau pH penyangga, mereka memiliki kecenderungan untuk mempertahankan pH dari pH awalnya. Begitu. Jadi perubahan pH-nya itu hanya sedikit, ya. Begitu. Untuk contoh larutan penyangga ya. Nah, larutan penyangga ini dibagi menjadi 2. Ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, untuk larutan penyangga asam, komponennya itu apa saja? Nah, larutan penyangga asam ini merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH pada daerah asam, yaitu pH-nya kurang dari 7. Nah, larutan penyangga asam ini komponennya terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya, ya. Nah, contohnya ini. Asam asetat pada saat diuraikan dia berubah menjadi ion CH3COO- plus H+, di mana CH3COOH ini merupakan asam lemahnya, sedangkan CH3COO- ini merupakan basa konjugasinya, ya. Nah, larutan ini bisa dibuat dari tadi ini ya, campuran selain terdiri dari asam lemah dengan garamnya, bisa juga dibuat dari campuran antara asam lemah dengan basa kuat. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Basa kuatnya ini harus habis bereaksi, ya, sehingga pada larutan tersebut hanya tersisa atau terdapat asam lemah dengan garamnya saja atau basa konjugasinya saja. Nah, secara rincinya contohnya seperti ini ya. Nih, untuk penyangga asam ya tadi dia komponennya bisa terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya ini ya. Misalnya dibuat dengan cara ini, asam lemah dengan garamnya. Contohnya CH3COH
ini kan asam lemah. Kemudian CH3COONA merupakan garam dari ini, CH3COOH. Nah, CH3 nanti kalau CH3COONA ini diuraikan menjadi CH3COOmin kan. Nah, CH3COOmin ini merupakan basa konjugasinya ya. Nah, kalau HCN dengan KCN ini juga sama. Ini merupakan basa larutan penyangga asam. Kenapa? Karena dia terdiri dari asam lemah dengan garamnya. Jadi untuk mengidentifikasi apakah dia larutan penyangga atau bukan, bisa kita lihat komponennya ya. Kalau dia terdiri dari asam lemah dengan garamnya, maka itu merupakan larutan penyangga. Kalau ini, kalau HCl dengan NaCl, ini kenapa bukan larutan penyangga? Karena HCl ini merupakan asam kuat. Ya, sedangkan tadi syarat dari larutan penyangga itu untuk penyangga asam ya, dia terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Selain larutan penyangga asam ini bisa dibuat dari asam lemah dengan garamnya, bisa juga dengan cara mencampurkan antara asam lemah dengan basa kuat. Syaratnya asam lemahnya, asal ini asam lemah ya, asam lemahnya harus bersisa, sedangkan basa kuatnya harus habis bereaksi, sehingga mol asam lebih besar dari mol basa dikali valensi basa. Nah, untuk mol asam ini rumusnya adalah molaritas dari asam dikali dengan volume asam lebih besar dari molar basa dikali volume basa dikali dengan valensi basa. Bentar. Tadi kelihatan nggak untuk materinya? Kelihatan, Kak. Oke. Ya. Nih contohnya misalnya 50 mili asam fluorida ya 0,2 molar dicampurkan dengan 50 mili natrium hidroksida 0,1 molar. Nah, apakah larutan ini membentuk penyangga atau tidak? Nah, bisa kita lihat dengan cara membandingkan antara mol asamnya dengan mol basa kuat ya. Di sini kan volumenya itu sebesar 50 mili. HF ini merupakan asam lemah ya. Asam lemah. Kemudian kalau NaOH ini basa kuat. Ini kan 50 mili dikali 0,2 berarti 10 milimol ya. Kemudian mol dari basa kuat ini berapa? Yaitu 50 mili dikali 0,1 itu 5 milimol. Kemudian valensi dari basanya berapa? Karena di sini NaOH, OH-nya jumlahnya ada 1, berarti valensi basanya nilainya ada 1 ya, sehingga 0,1 dikali 50 dikali 1 hasilnya adalah 5. Nah, ketika nilai mol asam lemahnya lebih besar daripada mol basa kuatnya, maka ini merupakan larutan penyangga gitu. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Jadi untuk penyangga asam itu dia terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya, dan cara membuatnya itu bisa dengan dua cara. Yang pertama terdiri dari asam lemah dengan garamnya ya. Yang kedua yaitu asam lemah dicampurkan dengan basa kuat, tapi syaratnya di sini asam lemahnya itu harus bersisa, sedangkan basa kuatnya harus habis bereaksi, begitu. Oke.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan lagi ya. Ya, selanjutnya, larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga basa ini merupakan larutan yang cenderung untuk mempertahankan pH pada daerah basa, ya, yaitu pH-nya lebih dari 7. Nah, larutan penyangga basa ini terdiri atas basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, NH3 ini kan merupakan basa lemah ya. Nah, kemudian NH4 plus ini merupakan asam konjugasinya. Untuk pembuatan larutan penyangga basa juga bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu terdiri dari basa lemah dengan asam dengan garamnya ya. Yang kedua yaitu dengan cara mencampurkan antara basa lemah dengan asam kuat ya. Nah, untuk larutan penyangga basa ini yang dibuat dari basa lemah dengan garamnya, contohnya ini misalnya amonium hidroksida dengan amonium klorida. Nah, amonium hidroksida ini merupakan basa lemah, sedangkan NH4Cl ini merupakan garamnya. Asam konjugasinya itu yang mana? Asam konjugasinya itu adalah yang ini, NH4 ini ya. Ini kalau diuraikan, si NH4Cl itu akan menjadi NH4 plus. Nah, ini merupakan asam konjugasinya ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah amonium dengan amonium sulfat. Nah, amonium ini merupakan basa lemah, kemudian NH4 2 kali SO4 ini merupakan garamnya, dan asam konjugasinya itu yang ini, NH4 plusnya ya. Nah, kalau NaOH dengan NaCl ini bukan merupakan larutan penyangga. Kenapa? Karena NaOH ini merupakan basa kuat. Ya, NaCl ini merupakan garam. Jadi, nah, kalau misalnya ininya adalah basa lemah, itu bisa saja menjadi apa namanya? Kalau basanya merupakan basa lemah dengan garam, itu merupakan larutan penyangga begitu. Nah, selanjutnya yang kedua, bisa dibuat dengan cara basa lemah dicampurkan dengan asam kuat. Syaratnya tadi untuk basa lemahnya itu harus bersisa, sedangkan asam kuatnya harus habis bereaksi. Atau mol basa kuat lebih besar dari mol asam dikali dengan A ini merupakan valensi asam ya. Valensi asam. Nah, untuk mencari mol, rumusnya adalah molaritas basa dikali volume basa. Kemudian kalau untuk mencari mol asam, yaitu molaritas asam dikali volume asam, kemudian dikalikan dengan valensi asamnya. Contohnya misalnya 50 mili NH3 0,1 molar, direaksikan dengan 50 mili HCl 0,1 molar. Nah, langkah pertama kita mencari mol dari NH3 terlebih dahulu, dari basa lemah terlebih dahulu, yaitu 50 dikali 0,1, hasilnya adalah 5. Kemudian yang ini
50 dikali 0,1 hasilnya kan 5 ya. Kemudian dikali dengan valensi asam. Berapa valensi asamnya? Yaitu 1. Kenapa? Karena di sini pada HCl dia menghasilkan 1 ion H+ ya. Karena kalau diuraikan ini, si HCl ini akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Jadi ion H+ yang dihasilkan ini hanya ada 1, berarti valensi asamnya ada 1. 0,1 dikali 50 dikali 1, hasilnya adalah 5. Di sini kan nilai dari valensi mol basa dengan mol asamnya nilainya sama. Karena sama maka ini merupakan bukan larutan penyangga. Syarat dikatakan sebagai larutan penyangga itu tadi jika mol basanya lebih besar dari mol asam ya. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai larutan penyangga? Oke, Bayu sama Novia sudah paham? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Oke, selanjutnya adalah prinsip kerja larutan penyangga. Nah, sebenarnya pada penambahan sedikit asam, basa ataupun air ya, atau pengenceran, pada larutan penyangga itu menimbulkan sedikit perubahan pH. Nah, tetapi besarnya perubahan pH itu sangat kecil sehingga pH dianggap tidak berubah atau tetap begitu ya. Nah, misalnya untuk larutan penyangga asam, pada saat ditambahkan sedikit asam kuat, maka ion H+ dari asam kuat itu akan menaikkan konsentrasi ion H+ dalam larutan. Akibatnya apa? Maka reaksi kesetimbangan dari larutan tersebut akan terganggu. Sehingga untuk mengembalikan kesetimbangan, maka reaksinya akan bergeser ke kiri. Ya. Nah, tetapi basa konjugasinya akan menetralisasi ion H+ dan membentuk Ha ya. Kalau misalnya larutan penyangga asam ditambahkan dengan sedikit basa kuat, maka ion OH- dari basa kuat itu akan bereaksi dengan ion H+ dalam larutan. Akibatnya apa? Nanti konsentrasi ion H+-nya itu akan berkurang dan mengganggu kesetimbangan larutan ya. Nah, oleh karena itu Ha dalam larutan akan terionisasi membentuk ion H+ dan amin. Nah, reaksi kesetimbangan itu akan bergeser ke kanan. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, pada larutan penyangga asam, jika ditambahkan sedikit asam kuat, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri alias ke pereaksi. Nah, sedangkan pada saat ditambahkan sedikit basa, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan, ke bagian produknya. Nah, kalau misalnya untuk pada larutan penyangga, asam tadi diencerkan atau ditambahkan air, maka air akan mengalami reaksi kesetimbangan menjadi ion H+ dan ion OH-, tetapi air yang terurai itu dia sangat sedikit ya, sehingga penambahan konsentrasi ion H+ dan ion OH- pun sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Jadi tidak mengalami perubahan pH ya. Nah, begitupun halnya dengan larutan penyangga basa. Nah, pada saat larutan penyangga basa ditambahkan sedikit asam kuat, maka dia akan mengalami penurunan konsentrasi ion OH- sehingga menyebabkan konsentrasi ion OH- itu akan berkurang dan menyebabkan kesetimbangan terganggu ya. Nah, maka reaksinya akan bergeser kemana? Yaitu bergeser ke kanan ya, ini ke produk. Kalau ditambahkan dengan sedikit basa kuat, berarti kan terjadi penambahan konsentrasi ion OH- pada larutan, sehingga menyebabkan
kesetimbangan bergeser ke kiri ya, ke reaksi. Nah, ketika ditambahkan dengan air atau mengalami reaksi pengenceran ya, maka penambahan konsentrasi ion H+ dan ion OH- itu mengalami sedikit sekali perubahan, sehingga perubahan tersebut diabaikan. Nah, ini langsung ke contoh. Di antara campuran berikut yang akan membentuk larutan penyangga itu yang mana? Nah, di sini H2SO4 dan Na2SO4. Ini kenapa merupakan bukan larutan penyangga? Karena asam di sini H2SO4 ini merupakan asam kuat. Ya, meskipun di sini terdiri dari asam dengan garamnya, tapi karena di sini asamnya adalah asam kuat dengan garamnya, maka ini bukan merupakan larutan penyangga. Yang kedua, NaOH dengan NaCl. Ini juga sama, bukan penyangga karena NaOH ini merupakan basa kuat ya. Kemudian NaOH dengan HCl. Ini sama, bukan juga larutan penyangga ya, karena dia terdiri dari asam kuat dengan basa kuat. Yang ke D, CH3COOH ini asam lemah dan garamnya CH3COONA ya, maka ini merupakan larutan penyangga karena tadi dia terdiri dari asam lemah dengan garamnya. Kalau BaOH 2 kali dengan HNO3 ini bukan penyangga juga karena terdiri dari basa kuat dengan asam kuat. Nah, jadi intinya untuk larutan penyangga itu ya, dia harus tersusun atas asam lemah atau basa lemah dengan garamnya ya, atau asam basa dan asam konjugasinya begitu. Nah, contoh yang kedua misalnya campuran berikut yang akan membentuk larutan penyangga itu yang mana? Menurut Bayu sama Novia. Di sini ada HCl dengan NaOH, kemudian yang ke B H2SO4 dengan NH4OH, yang C CH3COH dengan KOH, yang D NH4OH dengan CaOH 2 kali, yang E NH4OH dengan HCl. Nah, clue-nya tadi ya, campuran asam basa akan membentuk penyangga jika yang bersifat lemahnya itu bersisa, sedangkan yang bersifat kuat itu habis. Nah, dari kelima pilihan ini, manakah yang merupakan larutan penyangga? Kak, itu maksudnya habis gimana, Kak? Apa? Maksudnya habis gitu. Habis bereaksi ini maksudnya, oh ya, bisa dilihat di habis bereaksi atau tidaknya itu kalau misalnya kita buat reaksi mula-mula reaksi sama setimbang. Jadi nanti kelihatan mana yang habis bereaksi, mana yang tidak, mana yang akan bersisa. Kita ulangi lagi nih ke yang ini ya, mana sih? Nah, ini misalnya ya. Ini kenapa dia bukan larutan penyangga? Kita tuliskan reaksinya seperti ini, misalnya NH3 kan direaksikan dengan HCl ya. Dia akan menghasilkan senyawa NH4Cl. Nah, mula-mula mol dari NH3 itu berapa? Itu ini, 50 dikali 0,1. Itu 5 milimol. Oke. Nah, kalau yang basa asamnya 50 kali 0,1 berapa? Sama ya. 5 milimol. Untuk menentukan mana yang akan bereaksi, habis bereaksi, langkah pertama kita pastikan bahwa persamaan reaksi ini sudah setara. Di sini N-nya ada 1, ini juga sama, H-nya ada 4, sama, Cl-nya ada 1, ini udah setara ya. Berarti untuk menentukan mana yang habis bereaksi terlebih dahulu, kita harus mencari reaksi pembatas. Di sini kan 5 milimol dibagi koefisiennya ada 1 berapa? Tetap sama kan ya, 5 milimol.
Ini juga 5 milimol HCl dibagi dengan koefisien HCl yaitu sama 5 milimol. Berarti mol yang bereaksinya itu sebesar berapa? Sebesar 5 milimol. Ini juga sama 5 milimol. Terus yang ini karena koefisiennya di sini juga sama 1, maka yang bereaksinya itu sebesar ini 5 milimol juga untuk Na4Cl ya. Oke, yang sisanya 5 milimol dikurangi 5 milimol habis. Ini juga habis. Yang ini 5 milimol. Nah, ini kenapa bukan termasuk ke dalam larutan penyangga? Karena si asam kuatnya dia tidak bersisa. Di sini tidak ada sisanya. Artinya apa? Artinya sebanyak 5 milimol ini, milimol HCl ini semuanya digunakan untuk bereaksi. Nah, dikatakan sebagai larutan penyangga jika apa namanya? Oh ya, oke. Mohon maaf ada yang keliru. Nah, ini dikatakan sebagai larutan penyangga jika basa lemahnya ya itu habis bersisa, sedangkan asam kuatnya itu habis bereaksi. Nah, ini betul, ini habis bereaksi. Tapi si basa lemahnya ini tidak bersisa, alias habis bereaksi juga. Nah, makanya ini disebut sebagai bukan penyangga. Bukan penyangga. Nah, untuk memastikannya bisa kayak gini, atau bisa juga pakai cara yang ini ya. Kita membandingkan antara mol basa lemahnya dengan mol asam kuat, begitu. Kalau mol basa lemahnya lebih besar dari mol asam kuat, yaitu maka larutan penyangga. Kalau sama, itu bukan larutan penyangga. Nah, ini seperti ini. Sudah paham atau masih bingung? Kalau masih bingung, ini contoh ke yang lainnya ya. Ya. Oke, ini yang ini nih. Contohnya yang larutan penyangga yang di bawah ini ya. Ini antara asam lemah dengan basa kuat nih contohnya. Di sini kan HF direaksikan dengan NaOH. HF direaksikan dengan NaOH. Dia akan menghasilkan senyawa NaF plus H2O. Oke. Nah, HF mol mula-mulanya itu berapa? Yaitu 50 dikali 0,2. Hasilnya adalah 10 ya. 10 milimol. Kemudian NaOH 50 kali 0,1 hasilnya adalah 5 milimol. Oke. Ini kita cek dulu udah setara atau belum. Na-nya ada 1, F-nya juga ada 1, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Ini udah setara. Nah, selanjutnya berapa sih mol yang bereaksinya? Nah, ini 10 milimol dibagi 1, hasilnya adalah 10 milimol. 5 milimol dibagi koefisien NaOH itu 1, di sini nilainya berarti 5 milimol. Nah, yang menjadi reaksi pembatas itu yang mana? Yang menjadi reaksi pembatas itu yang ini.
yaitu NaOH. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil ya, yaitu 5 milimol. Berarti mol yang bereaksinya itu sebesar 5 milimol. Jadi nanti untuk menentukan mol reaksinya harus mencari reaksi pembatas terlebih dahulu ya. Nah, ini karena di sini koefisiennya 1, berarti 1 dibagi 1 dikali 5 milimol. Hasilnya adalah 5 milimol juga. Ini 10, ini mol setimbangnya 10 dikurangi 5, hasilnya adalah 5 milimol. Kemudian 5 milimol dikurangi 5 milimol, habis. Nah, ini 5 milimol. Nah, yang seperti ini baru dikatakan sebagai penyangga ya. Kenapa dikatakan sebagai penyangga? Karena dia terdiri dari molnya itu terdiri dari mol si asam lemah dengan garamnya. Atau bisa juga dikatakan seperti ini. Kenapa? Karena si asam lemahnya dia bersisa. Sedangkan basa kuatnya habis bereaksi. Begitu. Ini baru dikatakan sebagai larutan penyangga. Gimana Novia sama Bayu? Hadir, Kak. Sudah mengerti atau masih bingung? Mengerti dikit, Kak. Oke. Jadi dikatakan sebagai larutan penyangga misalnya kalau yang direaksikannya adalah asam lemah dengan basa kuat. Syaratnya tadi kan basa kuatnya harus habis bereaksi, sedangkan asam lemahnya harus bersisa. Nah, ini contohnya sisa yang bersisa yang mana yang habis bereaksi yang mana itu bisa dilihat dengan cara ini. Menuliskan mol mula-mula, mol dalam kondisi reaksi dan mol setimbang ya atau setelah bereaksi. Sisanya berapa mol sisa. Begitu. Ini caranya. Nah, tadi kan ada soal. Oke, nah, tadi kan ada soal seperti ini. Di sini ada beberapa asam dan basa yang direaksikan kan. Nah, dari beberapa reaksi yang ini, manakah yang membentuk larutan penyangga? Berarti kan tadi kita harus mencari tahu molnya yang lebih besar itu yang mana gitu. Nah, yang A 100 mili HCl 0,1 molar direaksikan dengan 100 mili NaOH 0,1 molar. Nah, kalian perhatikan di sini HCl itu asam kuat atau asam lemah? Ini kan asam kuat. Kemudian NaOH juga ini merupakan basa kuat. Kalau asam kuat dengan basa kuat akan membentuk larutan penyangga atau tidak? Ini enggak kan? Karena tadi larutan penyangga itu terdiri dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya kan, begitu. Nah, yang B 100 mili H2SO4 0,1 mol direaksikan dengan 100 mili amonium hidroksida dengan 0,3 amonium hidroksida 0,3 molar. Nah, ini larutan penyangga atau bukan? Kita harus mencek terlebih dahulu. Apa sih yang harus kita cek di sini? Syarat dikatakan sebagai larutan penyangga, kalau ini
Ini kan basa lemah dengan asam kuat ya. Berarti kan nilai NB-nya harus lebih besar daripada mol asam dikali dengan valensi asam. Nah, mol basanya itu berapa? Ini 100 dikali 0,3. Berarti kan 30 ya. Kemudian ini 100 dikali 0,1, 10 dikali dengan valensi asam dari H2SO4 itu adalah 2. Berarti kan kalau dituliskan satu-satunya kayak gini rinciannya. Ini adalah NH mol dari NH4 OH ya. Itu tadi 100 dikali 0,3. Nilainya itu harus lebih besar dari ini 100 dikali 0,1 dikali dengan valensi asamnya. Di sini H2SO4 berarti ada 2H+, berarti dikali dengan 2. Berarti yang ini 100 kali 0,3, 30. 100 dikali 0,1, yaitu kan 10 kali 2. 20. Benar enggak? 30 lebih besar dari 20. Ini benar. Maka yang merupakan larutan penyangga itu adalah ini. Gitu. Terus coba kita cek yang C-nya. Ini kan asam lemah dengan basa kuat. Berarti mol asam lemahnya harus lebih besar dari basa kuat. Di sini mol dari asam lemahnya itu berapa? 20 kan? 200 dikali 0,1 ini 20 milimol. Yang ini 100 dikali 0,3 yaitu 30. 30 dikali dengan valensi basanya berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 30. 20 lebih besar dari 30. Benar atau salah? Ini salah. Maka ini bukan merupakan larutan penyangga. Caranya kayak gitu. Kalau yang tadi kan ribet ya, harus dicari dulu mula-mula reaksi dan sebagainya. Nah, ini bisa langsung kayak gini. Kecuali nanti kalau harus menentukan pH-nya, berarti mau tidak mau memang harus dicari mula-mula reaksi sama setimbangnya ya. Begitu. Kemudian yang D, ini kan basa lemah dengan basa kuat. Ingat tadi untuk larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dengan garamnya, atau basa lemah dapat dicampurkan dengan asam kuat. Sedangkan CaOH ini merupakan basa kuat, berarti ini bukan. Yang selanjutnya, yang E, ini basa lemah dengan asam kuat. Nah, ini apakah membentuk penyangga atau tidak, kita harus mengeceknya terlebih dahulu. 200 milimol dikali 0,1 hasilnya adalah 20 milimol. Nah, berarti nilai basa ini harus lebih besar daripada asam kuat kan? 100 dikali 20 hasilnya adalah 20. Ini nilainya sama molnya. Karena sama berarti ini bukan penyangga. Begitu. Mengerti Bayu sama Novia? Ngerti, Kak. Jadi tinggal dikalikan aja antara, jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu asam sama basanya itu apa, kemudian baru gunakan rumus yang ini. NB lebih besar dari Na dikali A, ini kalau kondisinya adalah penyangga basa. Penyangga basa. Kalau penyangga asam, ya, kayak ini nih, asam lemah dengan KOH ini kan. Nah, kalau penyangga asam itu rumusnya tadi harus Na lebih besar dari NB dikali dengan valensi basanya. Nah, ini kenapa bukan larutan penyangga? Karena mol dari basanya itu lebih besar. Sedangkan bisa dikatakan sebagai penyangga tadi kalau mol asam lemahnya. Kak. Oke, berarti bisa dilanjutkan lagi ya.
Oke. Nah, selanjutnya. Berarti itu tadi MA kali FA lebih besar dari MB kali FB ya, Kak? Ya, nah, jadi kita harus lihat dulu dia tuh terbentuk dari apa saja. Kalau misalnya terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat, berarti kan merupakan larutan penyangga asam ya. Berarti nilainya itu harus ini tadi teh Na lebih besar dari Nb dikali dengan valensi Nb kan, gitu. Kalau kalau penyangganya penyangga asam. Untuk penyangga asam ya. Jadi nilainya itu Terus harus ini. yang belakang itu apa, Kak? Apa? Kan itu tuh yang kayak yang B kayak gitu kan MB kali FB lebih besar dari MA, FA, terus saya yang A-nya itu apa, Oh, Kak? oke. Yang A atau yang B-nya itu merupakan valensi. Kalau A ya valensi asam, kalau B valensi basa. Ini Na. Di Kalau untuk soalnya penyangga di asam, Na sekarang harus ya. lebih besar dari Nb dikali B. B-nya ini merupakan valensi basa. Valensi basa itu jumlah OH. Jumlah ion OH-nya ada berapa? Kalau KOH, berarti kan OH-nya ada 1, maka valensi basanya nilainya adalah 1. Begitu. Kalau untuk valensi, apa namanya, untuk penyangganya, penyangga basa, berarti tadi nilainya NB lebih besar dari Na dikali A. A-nya ini adalah valensi asamnya. Kayak H2SO4, ion H plusnya ada 2 kan jumlahnya, berarti valensi asamnya nilainya ada 2. Begitu. Kakak, Ya, itu valensi asamnya itu udah diketahui atau kita nyari dari persamaannya itu? kita nyari dari contoh asamnya, dari soalnya. Kalau misalnya ini kan H2SO4, berarti kan jumlah H-nya di sini kan ada 2 ya. Berarti valensi asamnya, nilai A-nya itu sama dengan 2, begitu. Kalau di reaksi diionkan tuh kayak gini. Berarti kan 2 H plus SO4 2 min, begitu. Nah, ini 2 yang ini merupakan valensi asam. Begitu. Terus kalau yang valensi basa, misalnya KOH. Kalau kita uraikan kan menjadi gini. K plus SO apa? Plus OH min ya. Jumlah OH-nya di sini kan ada 1, maka nilai dari valensi basanya itu nilainya sama dengan 1 gitu. Gimana, Bay? Sama Novia? Udah mengerti? Sudah, Kak. Oke. Jadi yang tadi itu jawabannya adalah B ya, yang pelarutan penyangga. Nanti PowerPoint-nya sama kakak dibagikan ya di grup. Nah, selanjutnya adalah menentukan pH pada larutan penyangga. Nah, yang pertama menentukan pH pada penyangga asam. Nah,
Untuk pH larutan penyangga asam itu bergantung pada tetapan ionisasi asam lemah atau Ka-nya ya, berbanding dengan konsentrasi asam dengan konsentrasi basa konjugasinya. Contohnya ini misalnya, campuran larutan asam asetat dengan garamnya. Nah, reaksi kesetimbangan asam asetat itu mempunyai tetapan ionisasinya, yaitu ini, Ka sama dengan konsentrasi H+, dikali CH3COO- dibagi dengan CH3COOH. Nah, kalau kita tuliskan reaksi kesetimbangannya kan kayak gini ya. CH3COOH. Ini kalau kita uraikan menjadi CH3COO- plus H+. Nah, Ka rumusnya itu adalah ini. Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi CH3COO- dibagi dengan konsentrasi asamnya, yaitu CH3COOH. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai konsentrasi H+-nya, yaitu dengan cara apa? Yaitu Ka dikali dengan CH3COOH dibagi dengan konsentrasi CH3COO-. Nah, ini adalah rumus untuk mencari pH dari penyangga asam. Jadi, kalau misalnya di soalnya, ya, soalnya terdiri dari larutan asam lemah dengan garamnya, maka untuk mencari konsentrasi ion H+-nya, kalian gunakan soal yang rumus yang ini. Ya, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi garamnya atau basa konjugasi. Ya, ini basa konjugasinya. Atau bisa juga terusnya kayak gini nih. Berarti Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garamnya. Ini rumus untuk mencari konsentrasi H+. Ya, jadi Ka sama dengan mol asamnya dibagi dengan mol garam. Gitu. Kalau untuk larutan penyangga untuk mencari pH-nya tetap sama, yaitu menggunakan rumus ini ya. pH sama dengan min log H+. Nilainya tetap sama. Nah, untuk mencari ion H+-nya pakai rumus ini. Tetapan ionisasi asam lemah dikali dengan mol asam dibagi dengan mol garamnya. Gitu. Kalau larutan penyangga basa yang terdiri dari basa lemah dengan garamnya, maka gunakan rumus yang ini ya. Yaitu konsentrasi dari OH- sama dengan Kb dikali mol asam basa lemah dibagi dengan mol garamnya. Ini untuk mencari konsentrasi OH- untuk larutan penyangga basa yang terdiri dari basa lemah dengan garamnya. Jadi rumusnya ini konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol garamnya. Ini adalah rumus untuk menentukan konsentrasi OH-. Nah, untuk mencari pH-nya, pertama berarti pOH dulu sama min log OH-. Untuk pH-nya yaitu 14 dikurangi pH ya. Ini untuk mencari pH pada larutan penyangga basa. Nah, supaya lebih paham, langsung saja ke contoh soalnya.
Ini ya ringkasan yang tadi untuk menentukan pH larutan penyangga ini rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam. Oh iya, ada yang ketinggalan tadi ya, valensinya. Dibagi dengan mol garam dikali valensinya. Untuk yang OH- juga sama, Kb dikali mol basa dibagi dengan garam dikali valensinya. Valensi itu adalah jumlah ion lemah yang terdapat pada garam. Nah, contoh soalnya seperti ini, misalnya 6 mol CH3COH dengan Ka 1 dikali 10 pangkat min 5 dicampur dengan 3 mol CH3COOK akan menghasilkan campuran yang memiliki pH sebesar berapa? Nah, kita analisis terlebih dahulu. Di sini terdiri dari apa? Asam lemah dengan CH3COOK. Itu kan berarti adalah garamnya ya. Berarti menggunakan rumus yang mana? Berarti menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali Na dibagi dengan N garam dikali dengan valensinya. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Berarti langkah pertama harus mencari mol dari CH3COH itu berapa. Ini kan udah ada molnya. Berarti Ka-nya 10 pangkat min 5. Na-nya itu sebesar 6 mol dari asam lemahnya dibagi dengan mol garamnya itu sebesar 3 ya. Valensinya CH3COK berarti kan jumlah mol ininya. Valensi atau ion lemahnya itu adalah 1 ya. 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali ini berarti 2 dikali 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya adalah sama dengan 5 min log 2 ya. Nah, ini adalah pH campurannya. Nah, kalau secara rincinya untuk pemaparannya seperti ini. Nah, ini adalah cara menjawab secara rincinya ya. Nanti kita analisis terlebih dahulu data yang diketahuinya, yaitu asam lemahnya molnya sebesar 6 mol, nilai Ka-nya yaitu 1 kali 10 pangkat min 5, kemudian mol dari garamnya yaitu sebesar 3 mol. Nah, ini rumus cara langkah-langkahnya. Sama ya, kalau yang tadi kakak lebih ringkas. Gimana Novia sama Bayu? Atau terlalu cepat nih jelasinnya? Ngerti, Kak, Kak. nanti boleh minta itunya nggak, Kak? PPT-nya. Boleh. Paham nggak? Atau Makasih. masih bingung? Ngerti sedikit sih, Kak. Kalau Novia gimana? Lumayan, Kak. Oke. Nah, ini contoh soal yang selanjutnya ya. Di sini kan di soalnya sebanyak 200 ml larutan NH4 2 kali SO4 dicampur dengan 250 ml larutan NH4OH. Nah, setelah kita analisis, nah ini NH4 2 kali SO4 ini kan merupakan garam, ya. Nah, kemudian di sini dicampurkan dengan NH4OH. Ini merupakan basa lemah. Berarti
Sedangkan yang ditanyakannya pH, berarti kan langkah pertama kita harus mencari konsentrasi dari OH-. Kenapa OH-? Karena di soal ini dia terdiri dari basa lemah dengan garamnya. Berarti bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama, kita harus mencari, oh ya, di soal di sini juga kan yang diketahui adalah pH. pH hasil pencampurannya itu adalah 10 plus log 2,5. Yang ditanyakan adalah konsentrasi dari larutan NH4 2 kali SO4. Berarti langkah pertama, kita mencari pOH terlebih dahulu, ya. Berarti ini rumusnya pOH sama dengan 14 dikurangi dalam kurung 10 plus log 2,5. 14 dikurangi 10 kan 4, min dikali plus hasilnya min, berarti 4 min log 2,5. Dari sini, kita bisa mengetahui nilai dari konsentrasi OH-nya, yaitu sebesar 2,5 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian baru menggunakan rumus ini. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam dikali dengan valensinya. Berarti ini untuk mol, nah ya, selanjutnya Kb sama dengan, nah mol basa itu rumusnya adalah konsentrasi basa dikali dengan valensi basa dibagi mol garam, berarti kan konsentrasi garam dikali dengan valensi garam dikali dengan valensi volume garam dikali dengan valensinya. Berarti Kb-nya itu berapa? Itu 2 dikali 10 pangkat min 5 ya, dikali konsentrasi basanya itu adalah 250 ya, dikali dengan kebalik. Konsentrasinya dulu. Konsentrasinya itu adalah 0,2 dikali dengan volumenya yaitu 250 dibagi, ini kan yang kita cari, berarti tuliskan lagi, dikali dengan volume garamnya yaitu 200 dikali dengan valensi garamnya itu di sini 2 nilainya ya. Ini berarti kali dengan 2. Berarti kalau diteruskan ke sini 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali ini 0,2 dikali 250. Ininya kita coret. Berarti 50 ya. Ini, oh ya, ininya ketinggalan. 2,5 dikali 10 pangkat min 4. Dibagi ininya MD dikali 200 dikali 2 itu 400. Ini kita coret. Nah, berarti yang ini nanti yang di bawah ini ya 400 mg dikali 40. Berarti, nah ini dikalikan dengan yang ini. 40 dikali 2,5 itu berapa? Berarti kan 4 dikali 25. 100 ya?
100 dikali 10 pangkat min 4 kali molaritas garam sama dengan 2 dikali 5 10 dikali 10 pangkat min 5. Berarti Mg sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 100 dikali 10 pangkat min 4. Ini 10 dibagi 100. Ini coret. Ini coret ya. Ini 10 dikali ini berarti kan jadi min 3 ya. 10 dikali 10 pangkat min 4 jadi 1 dikali 10 pangkat min 3 ya. Berarti 10 pangkat min 5 ditambah min 3. Hasilnya adalah 10. Oh, min 3 ditambah 3 maksudnya. Jadi hasilnya adalah min 2. Nanti 0,01 molar. Ini konsentrasi dari NH4 2 kali SO4 ya. Untuk Novia sama Bayu gimana? Bingung ya? Kak, biar tahu caranya NH42SO4 itu garam gimana, Kak? Biar tahu apa? NH42SO4 kan garam. Biar tahu gimana. Gak jelas Novia. Kan itu kan NH42SO4. Biar tahu itu dia garam tuh gimana, Kak? Oh, biar tahu ini garam atau bukan. Soalnya ini kita lihat nih. Di sini kan ada NH4. Ini kan berasal dari NH4OH ya, dari basa. Nah, kemudian SO4 2 minnya ini berasal dari ini kan asam H2SO4 gitu. Nah, makanya ini adalah garam gitu. Jadi garam itu terdiri dari asam sama basa. Makanya ini garam. Karena NH42SO4 ini dibentuk dari reaksi antara NH4OH direaksikan dengan H2SO4. Maka akan membentuk garam NH4 2 kali SO4. Ini kalau diuraikan itu menjadi seperti ini. NH4 2 kali SO4 plus H2O. Ini disebut juga sebagai reaksi penetralan ya, karena terbentuk dari asam dengan basa, reaksi antara asam dengan basa. Gitu. Gimana Novia? Nah, ini cara rincinya ya. Begini. Jawabannya sama aja ya. Cuma ini lebih rapi. Yaitu jawabannya tadi 1 dikali 10 pangkat min 2 molar. Ini konsentrasinya atau 0,01 molar ya. Novia sama Bayu gimana?